Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ayuning Budiati selaku dosen pengampu mata kuliah Governance Digital dan teman-teman semuanya, izinkan saya mempresentasikan analisis governance dan indeks digital governance. Dan kali ini membahas tentang organisasi publik yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang. Oke. Pertama-tama kita perdawan dulu. Nah, jadi perkembangan teknologi ini kan mendorong eh, peningkatan dalam kualitas pelayanan publik dengan menerapkan tata kelola pemerintahan berbasis digital. Terus juga, nah DLH ini itu sebagai perangkat daerah memanfaatkan teknologi digital dalam mendukung pelayanan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi, nah DLH di Kota Serang tuh tugas pokoknya kan eh, yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, sebagaimana diamanatkan dalam pembagian urusan pemerintahan daerah. Nah, relevansinya itu pelaksanaan tugas tersebut kan membutuhkan dukungan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan juga transparansi informasi serta juga koordinasi antara perangkat daerah. Jadi fungsinya itu adalah pengelolaan persampahan dan kebersihan kota. Lalu pengenalan pencemaran lingkungan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, lalu yang terakhir ada pengelolaan ruang terbuka hijau. Nah, jadi ini analisis kita untuk menjawab pertanyaan tersebut. Diperlukannya analisis Well and Ross yang memberikan tabel yang disebut Governance Arrangement Matrix. Oke. Jadi di sini buat punya ada bisnis monarki, IT monarki, feodal, federal, and IT duopoly, and anarki. Ya, jadi IT prinsipalnya itu ada inputnya ada kepala DLH dan sekda. Lalu ada decisionnya itu wali kota Serang. Terus eh, arsitekturnya wali kota Serang, terus decisionnya kepala DLH. Lalu ada IT infrastruktur itu ada kepala DLH dan decisionnya wali kota Serang. Lalu untuk bisnis application needs-nya itu ada kepala DLH-nya, decisionnya wali kota Serang. Lalu input di investmentnya ada kepala DLH dan Bapeda. Lalu decisionnya wali kota Serang. Dan ini berbagai. Jadi ini tuh table-table tuh berhubungan gitu ya guys. Iya. Nah, nah ini tuh hasil hasil eh, hasil analisis itu ada IT prinsipalnya atau prinsip teknologi informasinya itu ada bisnis monarki memberikan masukan terkait arah kebijakan organisasi. Tadi contohnya ada ya berurutan gitu ya teman-teman. Terus ada IT monarkinya itu memberikan masukan mengenai aspek teknis teknologi. Lalu ada IT duopolinya itu menunjukkan adanya kolaborasi antara pihak manajemen dan pengelola TN. Lalu ada federalnya itu berperan dalam pengambilan keputusan akhir melalui koordinasi lintas unit. Nah, temuannya ini itu pengambilan keputusan prinsip TI ini pada daerah Kota Serang itu tidak dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan melalui koordinasi antara pimpinan organisasi, pengelola teknologi dan pemerintah daerah. Selanjutnya itu ada IT arsitekturnya
Itu merupakan IT arsitektur itu merupakan standar desain dan struktur sistem informasi yang digunakan organisasi. Temuannya itu ada unit TI-nya itu berperan dalam penyusunan standar sistem, terus kedua ada pimpinan organisasi memastikan kesesuaian sistem dengan tentunya dengan kebutuhan pelayanan. Lalu ketiga itu ada koordinasi lintas organisasi diperlukan agar sistem dapat terintegrasi. Nah, strategi infrastruktur teknologi informasi itu IT infrastrukturnya itu mencakup jaringan, perangkat keras, lalu ada server tentunya, lalu ada apalagi ada keamanan sistem dan fasilitas pendukung teknologi. Lalu hasil analisisnya itu bisnis monarki itu berperan dalam memberikan arahan kebijakan infrastruktur. Lalu ada IT monarkinya itu memiliki peran dominan dalam pengelolaan teknis infrastruktur. Lalu ada IT duopolinya menunjukkan adanya kolaborasi antara manajemen dan pengelola TI. Lalu terakhir itu ada federal menunjukkan bahwa keputusan strategis itu keputusan strategis infrastruktur itu memerlukan koordinasi antar organisasi. Nah, temuannya itu adalah keberhasilan digital governance di LH Kota Serang itu sangat dipengaruhi oleh dukungan infrastruktur yang dikelola secara terpusat dan terkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya. Jadi, kalau misalnya ada eh, apa namanya laporan terkait lingkungan itu ada rusak atau gimana, biasanya bisa langsung melalui eh, infrastruktur yang dikelola oleh DLH sendiri gitu. Nah, jadi kesimpulannya itu ada yang pertama itu analisis governance arrangement matrix menunjukkan bahwa tata kelola digital pada DLH Kota Serang melibatkan berbagai sektor dalam proses pengambilan keputusan teknologi informasi. Yang kedua itu ada pola pengambilan keputusan yang paling dominan adalah federal architect. Itu karena terdapat koordinasi antara pimpinan daerah pengelola teknologi informasi dan organisasi pengguna layanan. Yang terakhir itu ada setiap domain itu atau setiap kekuasaan atau itu keputusan IT prinsipal dan IT arsitektur, IT infrastruktur dan bisnis application needs dan IT investment itu menunjukkan perlunya kolaborasi untuk mendukung implementasi digital governance yang efektif. Penutupnya itu penerapan tata kelola digital itu yang kolaboratif di DLH Kota Serang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik, transparansi pemerintahan, dan kualitas pengelolaan lingkungan hidup berbasis teknologi informasi. Eh, Sekian dari jawaban saya dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.